Seperti ini, orang Aceh ini kembali bangkit, ya kan? Nah, orang Aceh ini kan bukan suku Aceh. Nah, jadi yang dimaksud dengan orang Aceh adalah orang-orang yang tinggal di Aceh, nah, Soso Mandum kan, yang tinggal di Aceh. Nah, baik itu urung Jawa, urung Padang, siapa aja, nah, yang tinggal di Aceh, nah, maka disebut sebagai orang Aceh. Nah, jadi ini diantara poin yang akan kita bahas, nah, mungkin sedikit ya nanti terkait dengan hikayat perang Sabi ini. Tapi sebelumnya kita akan memulai dengan salah satu firman Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an, laqad kana fi qasasihim ibratun liulil albab. Yang artinya sesungguhnya pada kisah-kisah mereka, artinya kisah-kisah orang soleh, kisah-kisah para nabi, orang-orang yang dipilih Allah, terdapat pelajaran bagi orang-orang yang berakal. Kemudian Allah juga menyebutkan di dalam Al-Quran surah Al-A'raf ayat 176, Allah berfirman, faqsusil qasoso la'allahum yatafakkarun. Yang artinya, maka kisahkanlah oleh kalian kisah-kisah. Agar apa? Agar mereka berfikir. Jadi ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dua ayat Al-Quran ini sebagai pengantar ya, mengajak kita agar kita senang menceritakan kepada orang-orang, kepada anak-anak kita kisah-kisah yang baik. Jadi bercerita ini adalah diantara metode pendidikan di dalam Islam. Makanya ibu harus suka cerita sama anaknya, sama cucunya, kan? Misalnya cerita tentang siapa, tentang kakeknya. Dulu kakek suka kali sedekah, dulu kakek orangnya itu ramah, dulu siapa misal. Boleh kita kisahkan para nabi, kita kisahkan kebaikan-kebaikan orang terdekat kita, kita kisahkan hal-hal yang bisa mendatangkan manfaat atau sesuatu yang baik. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jadi menceritakan kisah ini adalah perintah Allah. Makanya ibu-ibu mungkin dulu sering kita waktu kecil kan ada ibu-ibu atau mama kita bercerita kan. Mungkin yang diceritakan ya sesuai dengan keadaan kita, karena kita masih kecil diceritakan kisah kancil ibu ya. Kisah-kisah dongeng. Tapi di dalam kisah dongeng itu jangan kita anggap sepele, ternyata ada nilai kebaikannya. Artinya kamu jangan seperti ini. Ada apa buah timun bu dulu? Bawang merah, bawang putih. Banyaklah itu kisah-kisah yang diceritakan untuk anak-anak kecil dulu kan. Mungkin kalau diceritakan para nabi kan agak tinggi ya, belum tergambar. Jadi ini yang perlu kita pahami bersama, bahwa menceritakan kisah-kisah kebaikan orang-orang soleh, para nabi, atau hal-hal yang mendatangkan kebaikan adalah diantara perintah dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan tujuan apa? Dengan tujuan agar kita mengambil ibrah, mengambil pelajaran. Dan kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri adalah sosok yang sangat suka bercerita kepada para sahabat, menceritakan bagaimana kisah-kisah terdahulu, bagaimana kisah-kisah di zaman Nabi Musa, bagaimana kisah-kisah ketika Nabi Adam dan nabi-nabi seterusnya, terjadi hal-hal yang bisa mengambil ibrah di dalamnya. Maka bercerita ini adalah diantara perintah agama ibu.
Nah, jadi kita harus suka juga kita bercerita. Nah, tapi dalam tanda kutip, cerita yang kita ceritakan adalah cerita-cerita yang baik, cerita-cerita yang menambah iman, cerita-cerita yang menambah semangat kita di dalam beribadah. Nah, kisah-kisah yang membuat kita jadi semakin hari semakin baik. Nah, ketika anak kita agak-agak apa sikit, kita bilang, dulu kakek itu orangnya waktu di dayah, waktu beliau masa muda lebih susah dari adik tahu. Ayahnya mama, dulu waktu masa muda beliau lebih capek lagi kerja, tapi nggak pernah ngeluh. Artinya dengan kita bercerita itu menambah semangat kepada orang lain, kepada orang-orang terdekat kita. Maka ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini pengantar kenapa kita perlu agar kita senang mendengar cerita-cerita para ulama dan cerita-cerita orang soleh. Makanya kalau di dayah-dayah itu ada tradisi namanya haul. Haul itu artinya memperingati kematian seseorang. Sudah sampai tahun. Misalnya haul Abu Tumin, kan? Haul Abu Kutakrung, haul ulama-ulama besar, haul Abu Ya Mudawali. Apa yang diisi di dalam haul itu? Yang diisi di dalam haul itu adalah menceritakan kebaikan-kebaikan almarhum. Diceritakan bagaimana dulu Abu Ya Mudawali belajar dari Aceh ke Padang. Dari Padang beliau pergi lagi sampai ke Mekah dengan kondisi yang ala kadar. Dulu nggak ada pesawat, dulu naik kapal berbulan-bulan, bahkan hampir setengah tahun mungkin, kan? PP-nya pulang pergi, ya kan? Jadi dengan kita mendengar cerita-cerita seperti itu, maka akan bertambah semangat kita di dalam menjalani kehidupan. Karena ada juga ungkapan dari para ulama bahwa kisah-kisah itu ibarat para tentara Allah yang membuat kita semangat. Maka kita perlu kita ceritakan kisah-kisah. Dan dulu di antara budaya orang kita Aceh itu senang merukun, ibu-ibu. Kalau orang Aceh mungkin dari daerah Pidirayu sana, kan, itu senang beliau, orang-orang tua dulu bercerita merukun, kan, berkisah tentang kehidupan, tentang hal-hal yang bisa mendatangkan semangat di dalam kehidupan kita. Dan bukan cuma orang Aceh, orang-orang dalam suku lain sebenarnya juga ada tradisi seperti itu. Yang intinya tradisi itu adalah untuk membangkitkan semangat kita di dalam menjalani kehidupan. Agar kehidupan ini kita isi dengan hal-hal yang mendatangkan manfaat, dengan hal-hal yang mendatangkan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala. Baiklah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu sekilas tentang pentingnya kita bercerita kepada anak-anak kita atau kepada generasi-generasi kita, generasi setelah kita. Sehingga dengan adanya cerita itu mereka memiliki pegangan. Mereka tahu kepada siapa mereka meneladani. Tapi kalau mereka tidak memiliki uswatun hasanah, maka mereka akan gamang kepada siapa ini kita teladani. Jadi itu diantara pentingnya bagi kita mendengarkan atau mengisahkan kisah-kisah dari orang-orang terdahulu, apalagi orang-orang yang soleh. Dan kemudian ada di antara buku-buku yang ditulis oleh para ulama kita terkait dengan kisah-kisah dan juga nasihat-nasihat dari ulama-ulama terdahulu. Di antaranya ini ada saya bawa, ini tulisan dari Abu Ya Habibi Wali. Ini isi dari kitab Kanun Maquta'alam, yang ditulis di zaman Sultan Iskandar Muda, ibu. Ini salah satu buku walaupun tipis. Ini buku ini diambil dari kitab tipis juga. Yang isinya nasihat-nasihat dari Sultan Iskandar Muda untuk kita orang-orang Aceh. Ini disusun oleh cucu dari Abu Ya Mudawali. Yang isi di dalamnya itu diantaranya apa?
Di antaranya kata penulis kitab ini, yaitu Abuya Syekh Abdul Rauf As-Singkili. Nah, di antaranya adalah nasihat beliau agar kita senantiasa berpegang teguh kepada i'tiqad Ahlus Sunnah wal Jamaah. Nah, itu di antara nasihat beliau. Nah, kita harus memiliki iman yang kuat dan beriktikad Ahlus Sunnah wal Jamaah, Ibu. Nah, kira-kira Ibu paham nggak apa itu Ahlus Sunnah wal Jamaah? Nah, jadi Ahlus Sunnah wal Jamaah itu, apabila disebut Ahlus Sunnah wal Jamaah, maka yang dimaksud adalah kita bermazhab dengan mazhab Imam Syafi'i, atau bermazhab dengan mazhab yang empat. Nah, itu di dalam bidang fikih. Nah, dan di dalam di dalam tauhid, kita bermazhab kepada Abu Hasan Al-Asy'ari, atau Imam Maturidi. Yang mana imam-imam ini adalah imam-imam yang disepakati bahwa mereka ini semua pemahamannya selamat. Nah, kalau kita ikutin, insya Allah kita juga akan selamat. Nah, karena di luar ini, Ibu-ibu, itu bisa berbahaya. Nah, kenapa? Nah, ini contoh, ada pernah ditanya sama saya, Ustadz, Allah itu di mana? Nah, ini contoh pertanyaan yang kalau salah dijawab bisa salah, ya kan? Nah, kenapa? Karena pertanyaan itu bisa menunjukkan bahwa kita punya asumsi Allah itu punya tempat. Nah, sementara di dalam i'tikad kita Ahlussunnah wal Jamaah, Allah maujud bila makan. Allah itu ada tanpa tempat. Nah, Allah la yahtaju ila makan. Allah tidak butuh tempat. Nah, ada lagi yang bertanya, Ustaz, kenapa Allah menciptakan aras? Katanya aras itu singgasana Allah. Nah, jangan salah kita. Jadi, kata para ulama, Allah menciptakan aras itu sebagai singgasana untuk menampakkan kehebatan Allah kepada para malaikat. Jadi, Ibu, kata para ulama, kalau manusia di dunia tawafnya di Ka'bah. Jadi, kalau di langit, para malaikat itu setiap hari, nggak tahu kita berapa jumlahnya, mereka bertawaf di aras, bertasbih, bertahmid, bertakbir. Nah, jadi Allah menciptakan aras untuk menampakkan kehebatannya kepada para malaikat. Nah, sama kayak kita lewat di depan kantor wali kota, nah, kita merasa hebat juga wali kota ya, hebat juga gubernur ya, hebat juga siapa? Presiden ya. Nah, kenapa? Karena punya simbol, ada singgasana. Nah, maka Allah Subhanahu wa taala, kata para ulama, menciptakan aras idharon liqudratihi la makana lahu. Allah menciptakan aras itu untuk menampakkan kehebatannya kepada para malaikat dan bukan tempat untuk Allah. Nah, kenapa? Karena Allah tidak butuh tempat. Nah, makanya ketika kita membaca di dalam Al-Quran, ketika Allah menjelaskan tentang dirinya, tidak pernah disinggung tempat. Apa? Di dalam surat Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad. Allah itu maha tunggal, maha esa. Allahu somad. Nah, Allah maha pemberi. Lam yalid, Allah tidak beranak. Walam yulad, dan tidak diperanakkan. Walam yakun lahu kufuwan ahad, dan tidak ada yang setara dengan Allah. Nah, makanya di dalam Islam, konsep agama Islam itu Allah itu esa. Allah tidak beranak. Nah, makanya tidak ada istilah Tuhan ayah, Tuhan mama, Tuhan anak. Nah, kalau di agama lain ada istilahnya Tuhan anak, Tuhan om, terserahlah kan. Nah, kalau orang Hindu kan ada Om Swastiastu, katanya Tuhan om katanya. Nah, jadi di dalam Islam tidak ada. Nah, di dalam Islam kita semuanya esa, tunggal. Hanya Allah sumber segala yang ada. Allah yang maha kuasa atas segala-galanya. Sehingga tidak ada istilah demikian. Dan Allah juga tidak berbentuk, tidak berwujud. Kira-kira kenapa, Ibu? Kenapa kira-kira?
Ya, jawabannya karena Allah itu maha kuasa sehingga tidak mungkin bisa terwujud. Nah, jadi ada cerita kan, ada anak kecil, dia tanya sama ayahnya, ayah, kenapa kita nggak bisa lihat Allah? Nah, kata ayahnya, coba adik lihat matahari. Jadi pas waktu itu jam 12 kan, dilihat sama anaknya, aduh terang kali ya. Nah, itulah dia, itu baru ciptaannya. Bagaimana lagi dengan yang menciptakan. Nah, makanya Allah maha kuasa, sehingga tidak ada gambar Allah juga hikmahnya banyak. Nah, coba ibu-ibu bayangkan, andaikan Tuhan itu ada wujud, ketika ada penghinaan, ya kan? Nah, makanya Islam ini hebat. Islam nabinya nggak ada foto, ya kan? Sehingga nggak pernah orang mau menghina Nabi Muhammad nggak tahu caranya. Nah, sementara di agama lain, ini mohon maaf nih, ya kan? Di dalam agama Kristen itu Tuhan mereka sendiri itu banyak versinya. Nah, kalau di Amerika versinya warna putih, ganteng, rambutnya panjang, Tuhan mereka. Kalau di Afrika warnanya hitam. Nah, kenapa? Karena dianggap Tuhannya dari suku mereka. Nah, makanya ketika dewasa saya berpikir, berarti hebat Islam ini ya. Nah, kenapa Allah nggak punya gambar? Nabi Muhammad nggak punya gambar. Ternyata hikmahnya Allah mensucikan Nabi kita. Allah mensucikan dirinya. Nah, sehingga orang nggak tahu cara kayak mana cara menghina Islam ya. Nah, paling yang dihina simbol kan, Al-Quran. Nah, tapi Al-Quran pun sehina-hinanya dihina, tidak terhina dia. Kenapa? Karena buktinya jumlah penghafal Al-Quran itu sangat banyak dibandingkan penghafal kitab suci yang lain. Jadi ibu boleh tanya kalau ada orang Kristen di Langsa, coba suruh setoran kitab sucinya 5 ayat aja, belum tentu bisa. Nah, tapi orang Islam, walaupun dia bandel-bandel, Al-Fatihah dia pasti bisa. Nah, dan jumlah penghafal Quran itu di Mesir aja jumlahnya hampir berapa kemarin saya baca ya? Jumlah penduduk Mesir itu berapa jiwa? Pokoknya jutaan ibu, jutaan. Itu belum lagi di negara lain. Hampir pokoknya setengah penduduk Mesir itu hafal Quran. 30 juz. Kalau orang Mesir kita nggak heran ya ibu ya. Kenapa? Karena bahasa mereka. Dan orang-orang Mesir itu sangat cinta Quran ya. Dia sambil dia potong ikan dipajak, dia dengarnya Quran. Nah, kalau kita kan dangdut kan. Kalau orang Mesir itu Quran ya. Nah, saking mereka senang kali sama Quran. Walaupun dia cleaning service nyapu di jalan, yang dia dengar Quran, surat Al-Muluk, pokoknya dia ngulang-ngulang hafalan dia. Nah, makanya kita nggak heran kenapa orang-orang Mesir itu rata-rata hafal Quran. Walaupun pakaiannya pakaian nggak meyakinkan, tapi 30 juz dah. 30 juz. Nah, itulah hebatnya kan. Maka di antara hikmah Allah menurunkan Al-Quran di Arab, ya mungkin itu kan. Karena bahasa Arab ini memang bahasa yang tingkat sastranya tinggi dan jumlah kosakatanya sangat banyak. Kalau bahasa Indonesia ini sikit ibu, bahasa Arab itu banyak kali kosakatanya dan perubahan katanya pun banyak kali kan. Kalau anak-anak belajar di dayah saraf pening dia ngapal. Fa'ala fa'ala fa'alu fa'alan fa'alata fa'ala fa'alta fa'altu ma fa'altum fa'alti fa'altu ma fa'altunna fa'altu fa'ala, itu baru satu fi'il madhi. Nah, belum lagi fi'il mudhari'nya, fi'il yang sedang dikerjakan, yafilu, panjang lagi. Nah, belum lagi nanti amarnya, waduh pening kita. Pening. Kalau bahasa Inggris cuman berapa itu? Go, when, gone, cuma 3 perubahan kata kan. Present, past, sama yang akan, future. Tapi bahasa Arab banyak kali perubahan katanya. Makanya kata Ustaz Adi Hidayat, orang yang mau belajar bahasa Arab, mau menghafal Quran, peluang dia cerdas itu besar. Kata Ustaz Adi Hidayat ya. Dan memang iya terbukti. Orang yang mau belajar bahasa Arab, mau menghafal Quran pasti cerdas. Kenapa? Karena bahasa Quran itu mengajak kita untuk cerdas. Bahasa-bahasanya itu banyak dia. Jadi itu ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, betapa dahsyatnya ya kisah-kisah apabila kita ceritakan kepada orang-orang atau generasi di bawah kita. Jadi sebelum kita masuk ke Hikayat Perang Sabi ini juga ada satu kitab karya ulama Aceh nih, Syekh Abdul Rauf As-Singkili.
Ini nama kitabnya Mir'atut Tulab. Ini tentang hukum-hukum pada masa kerajaan Sultan Iskandar Muda. Dan kitab ini adalah kitab pertama tentang hukum Islam di kerajaan Semenanjung Melayu. Jadi Aceh ini hebat kali Ibu. Jadi yang pertama kali punya kitab hukum Islam itu Aceh. Se Melayu nih ya. Dari Aceh sampai ke Patani, Thailand, Malaysia, itu Aceh. Makanya kita sebagai orang Aceh patut bangga dan patut kita mengetahui sejarah kita. Kemarin saya sore ngantar anak almarhum Ustaz Damani ke dayah Abana Murdani. Ada beliau cerita-cerita lah. Saya tanya sama beliau, Kiban Abana baru jauh Thailand. Jadi beliau kemarin itu kan ke Thailand. Beliau ziarah ke makam-makam orang Aceh yang ada di Thailand, di Patani. Jadi ternyata di Thailand, di Patani itu Ibu, ada satu makam ulama-ulama Aceh yang mereka berdakwah dari zaman Samudra Pasai, itu berdakwah sampai ke Thailand, ke Patani Selatan. Jadi satu komplek itu orang Aceh semua. Jadi kata Abana, hayitat urun tanya, orang kita ini hebat kali berdakwah sampai ke Thailand sana, sehingga satu komplek itu sangat dimuliakan. Dan begitu tahu kita dari Aceh, langsung beda. Umat langsung disambut kita luar biasa. Jadi artinya kita sebagai orang Aceh, kita harus mengerti sejarah kita. Bagaimana Aceh ini dikenal bukan cuman di sekitar sini, bukan, bahkan sampai ke Turki Ibu. Di zaman Sultan Iskandar Muda, beliau sudah membuat hubungan dengan Turki Utsmani. Jadi luar biasa Ibu ya. Maka itulah pentingnya bagi kita untuk mengenal sejarah, mengetahui sejarah, dengan tujuan agar kita bisa mengambil ibroh di dalam ya perjalanan sejarah tadi, untuk kemajuan kita bersama. Baiklah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Ini kita baca sedikit beberapa sajak kan, atau potongan-potongan di dalam hikayat Perang Sabi ini. Jadi hikayat Perang Sabi ini disusun oleh Tengku Cik Pantekulu, salah satu ulama Aceh yang terkemuka di zaman tahun 1800-an dulu Ibu. Jadi disusunnya hikayat Perang Sabi ini, tujuannya apa? Tujuannya untuk menambah semangat orang-orang Aceh di dalam berjihad melawan Belanda. Makanya kita patut bangga Ibu. Kenapa? Karena hanya di Aceh 4 jenderal hebat Belanda terbunuh. Makamnya di Banda Aceh. Apa namanya? Kekrop. Sampai Kerkrop. Mungkin Ibu pernah pergi Ibu. Di Banda Aceh ada dia namanya makam Kerkrop. Nanti kalau pergi ke Banda Ibu pergilah. Itu diantara hal yang membuat orang Aceh disegani oleh orang Belanda Ibu. Jadi bukan macam-macam jenderal Ibu. Jenderal itu kan kayak siapa Ibu jenderal? Jenderal bukan yang kecil-kecil, jenderal yang mimpin satu batalion Tolangcut. 4 orang tewas di Aceh. Bayangkan bagaimana hebatnya semangat jihad orang-orang kita pada zaman tersebut. Jadi di antara yang membuat semangat jihad itu adalah cerita-cerita dan hikayat-hikayat seperti ini. Ini kita bacakan beberapa paragraf Ibu ya. Ini kalau misalnya nggak pas cara bacanya mohon maaf ya. Jadi di antara yang disebutkan di sini, Muhammad Rasulullah tat metuah perang Belanda, so yang menafsu syurga indah butaculah tajak ngasa. Ini bahasa-bahasa Aceh zaman dulu beberapa kan. Jadi ini contoh beberapa paragraf. Paragraf pertama diceritakan di dalam hikayat ini tentang bahwa Nabi Muhammad itu adalah Rasulullah. Dan
di baris kedua disebutkan bahwa Kat Metuah, perang Belanda. Jadi perang melawan Belanda itu sangat metuah. Metuah ini kan bahasa majas ini Bu. Maksudnya sebenarnya kita males perang kan. Sebenarnya orang Aceh males perang, males menumpahkan darah. Cuman karena udah diserang, maka akhirnya terjadilah peperangan pada waktu tersebut. Kemudian di baris ketiga di dalam Hikayat Perang Sabi ini di halaman 63 ya, disebutkan so yang menafsu syuruga indah. Barang siapa yang ingin mendapatkan syuruga yang indah, bertaculah tajak ngasa. Ini saya nggak tahu ngasa ini apa Ibu? Ngasa. Ngasa itu semacam kami pergi ke pengajian tentang itulah dia. Ngasa, berarti pergilah. Maka bertaculah tajak ngasa. Culah ini apa namanya? Alah, legat ya. Ya kan, culah Ibu. Nggak ada. Nggak ada orang Aceh nggak ada. Ya culah. Mesti legat kan. Jadi maksud culah ini bertaculah tajak ngasa, belegat tajak. Jadi maksudnya kalau kita mau menang melawan orang Belanda maka tajak berculah tajak, belegat tajak. Artinya betul. Artinya ketika kita mau berjihad melawan orang Belanda, maka kita harus legat, harus semangat. Jangan kita yang tak mau jihad. Sama kayak cerita di zaman Rasulullah kan. Ada di antara sahabat yang ketika dengar perintah jihad itu ada yang alasan, aduh sakit perut nih ya Rasul. Jadi takut untuk pergi jihad. Jadi ini yang dimaksud di dalam bait ini. Nah, kemudian di bait selanjutnya, sona hajat ke Putro Indah Ainul Mardiah, Samdino rupa jaklam seeh perang jak menikah, betat malah hi sedarat. Ini bahasanya tinggi kali ini kan. Ini payah duduk di sini orang-orang tua. Orang-orang Aceh yang agak tua sedikit. Kalau yang muda pun kadang udah banyak hilang kosakata Aceh ya. Jadi di sini dijelaskan bahwa barang siapa yang berhajat untuk mendapatkan Ainul Mardiah, Putro yang indah. Ainul Mardiah ini kan siapa Ibu? Guru Min? Bukan. Ainul Mardiah ini kan Budiadari, kan ada di Kasidah Aceh kan? Bidadari ya, bidadari ya. Jadi barang siapa yang ingin mendapatkan bidadari ya, di dalam hikayat ini dibilang ya maka dia harus pergi berjihad dengan sungguh-sungguh. Kayak mana lagunya tuh? Ainul Mardiah, lagu ini siapa? Rafli. Siapa lupa, udah lama nggak dengar. Kemudian dilanjutkan lagi ya di baris berikutnya. Tajak laju nyak metuah, betat desya ngen harta. Jadi artinya diperintahkan untuk semangat di dalam pergi berjihad melawan Belanda dan jangan tertipu dengan harta. Telih kabui ijab nikah hi metuah tahu lanja. Ini saya nggak tahu ini apa nih. Apa nih Bu? Susah sedikit. Ya, ini bahasa Aceh agak apa sedikit kan? Kalau bahasa Jawa kan ada istilahnya bahasa kromo dia kan, bahasa sopan. Jadi inti yang kita pahami di sini bahwa ini ajakan untuk orang-orang
agar semangat di dalam berjihad, dan jangan terlalu mencintai harta. Karena apabila kita cinta kepada harta, pasti kita nggak akan mau kita mati, ya kan? Nggak mau kita. Ya, maunya hidup semua. Itu memang nurani itu, ya kan? Makanya kalau orang cinta dunia, hubbud dunia, pasti akan takut mati. Tapi kalau orang hubbul akhirah, orang yang senang dengan akhirat, pasti dia siap mati, ya. Cinta dia, berharap dia bertemu dengan Allah. Kenapa? Karena bekalnya sudah cukup. Tapi kalau kita cinta dunia, yang kita kumpulin bukan bekal untuk Allah, tapi ya bekal untuk dunia. Kita kumpul sebanyak-banyaknya, tahu-tahu udah kena banjir, udah rusak, sedih gua. Itulah dunia. Itulah dunia. Maka oleh karena itu, di dalam hikayat ini diajak kepada kita agar kita, terutama ini orang-orang laki-laki, ya, karena yang berjihad kan rata-rata laki-laki, ya, walaupun Cuk Nyadin perempuan juga, ya. Panglima, ya. Cuk Nyadin, Cuk Mutia, kan, Malahayati, ya. Itu bukan orang sembarangan tuh. Bahkan Malahayati disebut sebagai satu-satunya perempuan di Asia yang memimpin armada laut. Bayangkan Ibu, orang Aceh itu. Ya, Malahayati, ya. Jadi orang Aceh zaman dulu udah bisa pimpin kapal dia. Luar biasa. Jadi ini Ibu sekilas gambaran dari hikayat Perang Sabi ini. Kalau kita baca banyak kali Ibu. Cuman ada beberapa yang juga menarik. Ini juga ada nasihat di halaman 104, kata Tengku Cik Pantikulu. Di antara nasihat beliau, "Beta takut, wahai akhi, perang Yahudi kape suang. La takhaf wa la tahzan. Nekeun le Tuhan dum ba insan." Jadi ini diantara bait juga di dalam hikayat Perang Sabi. Jadi diingatkan kepada orang-orang Aceh, terutama pada waktu itu yang ikut berjihad melawan Belanda. Diingatkan, yaitu takut wahai akhi, jangan takut wahai saudaraku. Kenapa? Karena Allah sendiri yang berpesan di dalam Al-Quran, la takhaf wa la tahzan, jangan kalian takut dan jangan kalian bersedih. Jadi itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara nasihat-nasihat hikayat yang ada di dalam hikayat Perang Sabi ini. Yang inti dari hikayat ini adalah menambah semangat kita di dalam berjuang melawan Belanda. Yang tujuannya apa? Yang tujuannya kita mengusir para penjajah. Kenapa? Karena agama Islam sendiri tidak menghendaki yang namanya penjajahan. Maka kita lihat di antara hikmah Allah menurunkan syariat Islam itu adalah hilangnya penjajahan, hilangnya perbudakan. Dulu bagaimana di Arab itu orang-orang itu sangat senang dengan budak. Senang dia punya budak itu senang. Bahkan ada yang budaknya sampai ratusan, sampai puluhan. Kenapa? Karena budak itu sebagai identitas sosial, tanda orang kaya. Di zaman dulu Ibu, tanda orang kaya itu banyak budak. Kalau budaknya 10, oh berarti ini orang hebat nih. Tapi kemudian dengan datangnya Rasulullah, pelan-pelan turun wahyu. Pelan-pelan Allah memberikan gambaran bahwa manusia ini semuanya sama. Kullukum min Adam, semua kalian dari Adam. Wa Adam min turab, kata Allah. Dan Adam itu dari tanah. Tidak ada perbedaan di antara kalian. La izzata al-Arab, tidak ada kemuliaan orang Arab dibanding dengan orang Ajam, orang kulit putih dibanding dengan orang kulit hitam, dan seterusnya, kecuali dengan ketakwaan kalian kepada Allah.
Makanya ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita kalau kita merenung, kita sebenarnya harus banyak-banyak kali kita bersyukur. Kenapa? Karena nikmat Islam ini luar biasa, ibu. Ibu harus tahu ya. Ini 2000 berapa, ibu? 2026. Jadi jangan kita pikir perbudakan itu nggak ada, masih ada. Jadi di India itu sampai sekarang ada perbudakan. Memang nggak nampak di permukaan, kan? Tapi ada. Jadi di India itu ada namanya Allahumma sholli ala Muhammad. Ada namanya kasta yang paling rendah ya. Kasta apa ya? Bukan, ibu. Lupa pula saya. Jadi kasta itu memang tidak ada di dalam kategori kasta yang ada. Kalau yang kita tahu kan ada kasta sudra itu kan. Itu memang kan punya zaman dulu kan. Tapi ternyata sampai sekarang masih berlaku itu. Jadi ada satu kasta yang dia kasta itu tidak ada di dalam kasta-kasta itu, tapi dia paling bawah. Yang apabila ketahuan kita dari kasta itu, langsung kita bisa dipecat dari PNS, ibu. Itu bukan mitos. Beritanya pernah saya baca dan memang ada salah satu keturunan dari suku itu, dari kasta itu, dia profesor di Amerika dia. Ketika dia pulang ke India, dia memberikan dia memberikan materi di kampus bla 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 macam-macam. Begitu orang tahu dia keturunan dari Dalit, namanya Dalit. Dia keturunan dari Dalit, ya kan? Langsung dia nggak dianggap, langsung dia nggak dikasih ceramah. Jadi ibu bayangkan, ini udah zaman 2026, ternyata masih ada di negara lain sana melihat orang dari keturunan itu. Padahal beliau itu profesor di Amerika. Begitu beliau pulang ke India, ada orang bilang, "Gua keturunan Dalit." Kan? Langsung beliau nggak dikasih ceramah, nggak dikasih tampil, langsung diudahin, ibu. Itu di India, ibu. Makanya kemarin itu ada berita 2000 Dalit masuk Islam. 2000 keturunan Dalit itu masuk Islam. Kenapa? Karena mereka merasa agama Islam lah agama yang paling merangkul. Di India, ibu. Itu bukan cerita bohong. Ibu cari di internet. Namanya suku Dalit, ras Dalit. Ras Dalit itu ras paling bawah. Mereka nggak boleh kerja bersih, nggak boleh jadi PNS, nggak boleh. Kerjanya yang boleh sapu-sapu jalan, bersihin paret. Orang itu bukan Islam. Bukan, orang tuh Hindu, Hindu atau Buddha gitulah. Agama di India apa? Hindu Buddha orang. Jadi ribuan orang masuk Islam orang tuh. Kenapa? Karena dianggap Islam ini agama yang sangat merangkul, agama yang tidak melihat orang dari segi ras ini itu enggak. Bahkan mereka heran dilihat, kok bisa orang Islam ini di satu masjid ada orang Pakistan, ada yang kulit putih, ada yang kulit hitam, sama-sama berdiri satu saf, senang orang tuh. Mungkin ibu-ibu yang udah pergi umrah, pergi haji bisa melihat kan, bagaimana Islam ini agama yang luar biasa, bisa menyatukan semua bangsa. Ada yang mancung, ada yang pesek, kan? Ada yang hitam, ada yang putih, ya kan? Ada yang tinggi, ada yang pendek. Tapi begitu takbir, Allahu Akbar, semuanya takbir. Begitu sujud, Allahu Akbar, semuanya sujud. Makanya banyak juga tuh orang non Muslim masuk Islam gara-gara dia lihat bagaimana orang Islam tuh kok bisa bersatu, kan? Makanya ibu harus tahu, ibu, hari ini Amerika sangat takut. Andaikan Timur Tengah itu orang Islam bersatu, Donald Trump pening dah. Makanya kenapa Timur Tengah selalu dibuat ribut. Nanti udah damai di Irak, ribut di Suriah. Udah damai di Suriah, ribut lagi di Iran. Pokoknya sengaja dibuat biar negara Islam ini tidak bersatu. Kalau bersatu orang Islam ini mana ada, sebentar aja Amerika, kan? Amerika itu kan gertak aja besar. Tapi kalau misal umat Islam bersatu, insya Allah, ya kan? Insya Allah Amerika ini goyang dia. Kenapa goyang? Karena di Amerika, ibu, industri yang besar diantaranya pornografi. Sementara di Islam itu dilarang. Yang kedua, industri yang besar di Amerika judi. Las Vegas, ibu. Las Vegas itu kota judi. Orang-orang kaya dunia ngabisi uang berjudi di Las Vegas. Sementara Islam melarang judi.
Makanya Amerika sangat takut dia. Musuh Amerika itu bukan negara-negara ini, tapi Islam. Siapa yang bilang? Yang bilang Perdana Menteri Amerika. Di samping Donald Trump dia bilang, musuh kita bukan Iran, bukan Saudi, bukan negara-negara, tapi musuh kita Islam. Takut mereka. Kenapa nggak takut? Karena dia cari uang di situ, cari uang dari judi, cari uang dari jualan minuman keras, diekspor wine ke berbagai macam negara. Jadi oleh karena itu, inilah ibu-ibu, kita patut banyak-banyak bersyukur atas nikmat iman dan nikmat Islam. Makanya disebutkan di dalam hadis kata Nabi, Innallaha yu'ta ad-dunya lima yuhibbu wa liman la yuhibbu wa la yu'tal iman illa liman yuhibbu. Yang artinya sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala memberikan dunia ini kepada siapa saja, baik orang yang Allah cintai ataupun orang yang tidak Allah cintai. Dan Allah tidaklah memberikan akhirat kecuali kepada orang-orang yang memang Allah cintai. Makanya ibu, dalam urusan dunia kita nggak perlu iri. Kita lihat orang nggak sholat tapi mobilnya mewah Lexus, ya kan? Kita lihat orang nggak sholat tapi rumahnya dari emas, ya kan? Kita nggak perlu heran. Kenapa? Karena memang Allah bukan mengukur dari situ. Kalau misal itu jadi ukuran, sebenarnya gampang itu. Tinggal kita jualan yang haram sebentar, ya kan? Tapi ternyata Allah kan bukan maunya itu Allah, ya kan? Ya kan? Kalau untuk kaya kan, kalau kita nggak lihat halal haram ibu pasti bisa cepat. Tapi agama kan melarang itu. Agama melarang itu. Makanya banyak pengacara Muslim tuh nggak kayanya lama dia. Kenapa? Karena takut halal haram. Tapi orang-orang non Muslim yang nggak takut halal haram, banyak yang kaya-kaya dari pengacara. Kenapa? Karena dia berani dia menangkan kasus yang salah, bisa menang. Kenapa? Karena dia nggak takut halal dan haram. Coba ibu lihat, rata-rata pengacara hebat di Amerika tuh di Jakarta itu non Muslim. Nggak perlu kita bilang ya namanya kan. Rata-rata orang non Muslim. Karena itu tadi ya, mereka nggak takut ya apa halal haram. Yang penting kenyang, yang penting menang, dapat banyak penghasilan, ya udah. Tapi kita sebagai orang yang beriman tentunya tidak demikian, ya kan? Kita dalam hidup ini juga ada aturan. Makanya Allah mengingatkan kita bahwa sebaik-baik kalian adalah yang bertakwa. Apa makna takwa? Makna takwa kata Sayyidina Ali, al-khaufu minal jalil. Takwa itu adalah takut kepada Allah yang Maha Agung. Wal amalu bitanzil, dan beramal melakukan perintah apa yang Allah perintahkan kepada kita. Jadi itu yang dimaksud dengan takwa. Jadi Allah menilai kita, mengukur kita dengan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, dengan ketakwaan. Kalau misal kita diukur bukan dengan takwa, ya mungkin kita ya bisa salah persepsi, ya kan? Makanya masing-masing ada timbangannya, ibu. Kalau lembu timbangannya dari apa dia berharga? Lembu, daging, ya kan? Tapi mana lebih mahal, lembu sama burung perkutut? Burung perkutut kecil, ada yang harganya 10 juta, segini kecil. Jadi artinya setiap hewan aja punya takaran yang berbeda, punya tolak ukur berbeda. Kalau burung perkutut diukur dari suaranya merdu. Kalau lembu diukur dari dagingnya. Kalau makin besar, makin gemuk, ya kan? Berarti makin bernilai harganya. Tinggal kita mau pakai ukuran mana? Kalau mau ukurannya pakai kayak ukuran lembu, ya udah makan aja. Tapi kan bukan demikian. Tapi Allah menilai kita apa? Dengan iman, dengan takwa kita. Makanya dalam riwayat Sayyidina Bilal bin Rabah, sahabat Nabi yang sangat hitam, ibu. Disebutkan dalam riwayat hitamnya itu hitam legam, ya. Kayaknya nggak ada di sini. Nggak ada. Saya pernah jumpa orang Afrika, memang hitamnya beda, ibu. Hitamnya hitam arang, ya kan? Pernah saya jumpa orang Afrika, orang Sudan. Memang kita lihat kan kok bisa, ya? Heran kita kan. Jadi Sayyidina Bilal bin Rabah disebutkan dalam riwayat
Mukanya sangat hitam legam dan tangannya sangat kasar. Tangannya sangat kasar karena beliau senang mengangkat berat, kayu bakar macam-macam lah. Tapi jangan salah kita, walaupun beliau orangnya seperti itu, beliau adalah orang yang kata Nabi belum meninggal tapak kakinya sudah terdengar di surga. Bayangkan, itu Nabi yang bilang. Bilal bin Rabah orangnya masih ada, tapi tapak kakinya terdengar di surga. Nah, kenapa? Berarti dia calon penghuni surga. Nah, artinya Allah menilai kita bukan karena wajah kita, bukan karena fisik kita ganteng ini itu cantik, ya kan? Kalau cantik ini berapa tahun lah tahan ibu kan? Di atas 40 udah mulai kendor kan? Nah, ya semua kita. Memang itu fitrah Allah kasih. Artinya tidak ada yang kenikmatan dunia ini bertahan lama. Nah, kemarin saya duduk sama kawan, baru beli HP baru kan. Saya bilang, Oma, mantap dah HP baru ah. Tapi yang ke HP baru, siat tak pakai mangat, habisnya lagi biasa, ya kan? Betul ibu kan? Nah, jadi memang kenikmatan dunia ini sebelum kita miliki semuanya terasa wah, nggak bisa tidur kita. Kayak mana nih rasanya punya mobil baru, ya kan? Nah, kita nggak bisa tidur, kita mikir kayak mana caranya kita bisa punya mobil, bisa punya Honda ini itu. Nah, tapi begitu kita udah punya, udah kita naik 2 kali, kayak biasa kok, ya kan? Biasa samanya. Nah, kita beli HP yang harganya 20 juta, ya kan? Anak-anak sekarang yang kadang sampai ginjalnya nggak ada lagi kan, udah beli iPhone. Nah, padahal pas sudah dia pakai ya sama aja, masuk SMS, WhatsApp, ya kan? Cuma kameranya lebih jernih sedikit, ya kan? Nah, itu aja. Nah, dan itu pun nanti berjalannya waktu kualitasnya juga pasti turun. Nah, karena nanti keluar lagi model terbaru, ya kan? Nah, makanya kata Nabi, dalam urusan dunia lihatlah ke bawah. Nah, kenapa? Karena dunia ini nggak habis-habis, Ibu. Nah, ini baru misalnya kita beli iPhone berapa sekarang? Nggak tahu ya. iPhone 17, ya kan? Nanti tahun depan udah ada 18. Nah, tahun depan udah keluar lagi 19. Nah, jadi kalau kita turutin nggak akan habis. Nah, makanya kata Nabi dalam urusan dunia jangan kita lihat ke atas, nggak habis-habis. Nah, kita terus mau nafsu memang kayak gitu, ya kan? Pengen kita. Nah, mungkin kalau iPhone tinggi kali Bu ya. Ini contoh lain tas misal. Nah, kalau kita turuti tas, ya kan? Padahal tas kita masih ada kan? Nah, kita turuti ini ada model baru nih, merek apa ya Ibu? Saya pun nggak ngerti merek Ibu. Ya kan? Nah, kita beli lagi ya. Sampai kita lihat lemari kita udah penuh sama tas. Nah, itu kan contoh yang di sekitar kita kan. Tapi ini kan bukan sindir siapa-siapa. Nah, artinya ya begitulah hawa nafsu. Semua kita kan punya potensi itu kan. Ada yang kadang dengan tas, kalau mungkin ada yang bapak-bapak dengan jam kan, suka koleksi jam. Ada yang kadang mungkin suka koleksi burung, kan? Ya kan? Ada yang bapak koleksi burung, macam-macam burung, ada yang harganya 5 juta, 7 juta. Nah, macam-macam. Nah, jadi itulah dia. Maka oleh karena itu ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita senantiasa di dalam hidup ini kita bersyukur ya dengan adanya nikmat iman dan nikmat Islam. Nah, karena itulah nikmat yang besar yang Allah berikan kepada kita. Nah, sementara nikmat selain itu bukan standar yang utama. Nah, makanya disebutkan di dalam hadis 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Nah, itu sholat sunat aja berharga kali kan di hadapan Allah. Nah, artinya yang Allah nilai itu ya ketakwaan kita, iman kita, ibadah kita. Nah, makanya kata Roma Irama, kata Zainuddin MZ, kan? Apa kata Zainuddin MZ? Nah, kalau misal kita udah umur 40 tahun, ya kan? Nah, kita dunia kayaknya nggak dapat, ya kan? Itu jangan sampai kita jadi gembel akhirat, katanya. Nah, kalau misal kita gembel dunia kan paling sebentar, Ibu, kan? Nah, paling sebentar lah, nggak lama kali ya. 60 ke bawah lah, kan? Tapi kalau kita jadi gelandangan di akhirat, itu panjang Ibu.
Makanya kalau kita dah kira-kira di dunia kayaknya ini udah nggak ada harapan ya. Mending kita fokus untuk akhirat. Jangan sampai dunia nggak dapat, akhirat juga kita nggak dapat. Artinya dengan kita bertambah umur, kita niat ya Allah, kami pengen dunia dapat, akhirat juga dapat, ya kan? Ya itulah dia doa kita, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Sampai jam berapa nih? Udah jam 3 nih kan. Mungkin itu saja sekilas dari kami pribadi, dan juga tadi sekilas kita jelaskan tentang hikayat Perang Sabi. Mungkin ada 1-2 pertanyaan. Kalau misal bisa dijawab. Kalau kira-kira nggak bisa ya nanti minggu depan kan. Karena kata Bu ini seperti itu, kata Bu Aja. Kalau ada yang bertanya boleh ya. Artinya bertanya ini kan as-su'alu miftahul ilmi ya. Bertanya ini kan kuncinya ilmu. Kadang kita mau buka-buka buku nggak sempat ya kan. Mau buka-buka kitab mata udah kurang pas ya kan. Jadi ya jangan malu kita untuk bertanya ketika ada pengajian. Jadi kan ada yang saya sebutkan, aku maksudnya macam tadi ada 4 kan tadi. Cuman yang saya mau tanya, misalnya di akhir zaman itu katanya ada Islam ini terbagi dari 73 firqah. Dan satu yang apa? Halusinal lima. Jadi saya tanya, maksudnya di antara 72 itu ya termasuk di dalam 4 mazhab itu atau di luar itu semua? Jadi ada hadis Nabi yang menyebutkan inti dari artinya ya, akan datang di akhir zaman umatku dan mereka terpecah kepada 73 golongan. Dan kemudian ada lanjutannya, hendaklah kalian berpegang kepada sawadul azam, itu golongan yang kuat. Yang mana kata para ulama, makna dari sawadul azam ini adalah ahlus sunnah wal jamaah. Jadi maksud ahlus sunnah wal jamaah adalah orang-orang yang berpegang kepada tadi ya, secara mazhab mereka bermazhab 4. Kenapa mazhab 4? Karena 4 mazhab ini yang diakui secara kuat ibu-ibu di dalam dunia Islam ya. Sebenarnya mazhab itu banyak kali ibu-ibu. Cuman yang bertahan sampai sekarang 4 mazhab. Mazhab Imam Syafi'i, Imam Maliki, Hanafi dan Hambali. Kenapa mazhab kita Syafi'i? Kenapa kira-kira ibu? Apa? Karena yang membawa Islam ke Indonesia itu rata-rata ulama dari Yaman, dari Hadramaut, dan mereka di sana mazhabnya Syafi'i. Makanya kita di Aceh, di Asia lah, di Malaysia, di Thailand Selatan, Patani, Brunei, itu semuanya mazhabnya Syafi'i. Kenapa? Karena yang menyebarkan Islam ke Asia itu rata-rata datang dari pedagang Arab dari Hadramaut, dari Yaman. Maka kita bermazhab Imam Syafi'i. Dan kita patut bersyukur. Kenapa? Karena mazhab Imam Syafi'i ini luar biasa. Dari segi keilmuan, Imam Syafi'i ini diantara ulama yang ada disebutkan di dalam mimpi Rasulullah. Makanya di Mesir, di atas makam Imam Syafi'i itu ada lambang perahu ibu. Kenapa? Karena dianggap Imam Syafi'i ini adalah perahunya Nabi Muhammad, perahunya umat Nabi Muhammad. Kalau kita mau selamat, kita naik perahu yang jelas. Ini pernah kodanya Imam Syafi'i. Maka itu pentingnya kita bermazhab. Jadi dengan kita bermazhab, kita mengamalkan sesuatu itu dalam beribadah bukan asal-asalan. Makanya kalau dalam fikih nanti kan ada pendapat yang terkuat, pendapat dari imam apa. Jadi artinya kita ibadah ini bukan suka-suka hati kita, ada tempat pegangan. Ketika kita mendengar penjelasan dari tengku, dari guru kita dengar dari gurunya dari gurunya, ini diambil dari pendapat imam ini ya. Imam ini mengambil dari dalil-dalil yang kuat. Sehingga kita melakukan sesuatu bukan sesuka hati. Karena kaidahnya al-aslu fil ibadah at-tahrim. Asal ibadah itu haram ya ibu. Kenapa haram? Kenapa kira-kira? Karena ibadah itu ada tata
tata cara. Nah, itu kalau ibadah. Nah, tapi kalau muamalah, al aslu fil muamalah al ibahah kata para ulama. Asal hukum muamalah ini boleh. Nah, muamalah itu kan yang berhubungan dengan sesama kita manusia, interaksi sosial. Nah, itu hukum asalnya boleh. Nah, misalnya kita duduk cerita-cerita ya boleh. Nah, tapi kalau dalam ibadah, hukum asalnya itu haram. Haram kita beribadah sebelum kita tahu dalilnya, tahu tata caranya. Nah, ini bedanya. Nah, jadi di dalam beribadah, di dalam kita beragama, nah, kita yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah tadi ya kita mengikuti sunnah. Sunnah itu kita mengikuti pendapat dari Rasul, ya kan? Wal jamaah dan orang-orang yang berjamaah. Berjamaah itu berkumpul, kan? Berkumpul ikut Rasul lah. Dari para sahabat, dari para tabiin, kemudian tabiin dan para ulama mutakaddimin, mutakhirin sampai ulama-ulama sekarang, ijma' para ulama. Nah, jadi itu yang dimaksud dengan ahlus sunnah wal jamaah. Nah, karena di luar itu ada pendapat ibu-ibu yang kadang menyimpang ibu-ibu. Nah, dulu saya waktu di Medan pernah saya ikut dengar pengajian kan namanya Majelis Tafsir Al-Quran MTA. Nah, kedengarannya bagus ya kan. Tapi rupanya pas saya dengar nih kok agak aneh nih Ustadz ini kan. Kenapa? Karena Ustadz itu menjelaskan kita nggak perlu hadis. Nah, kita cukup dengan Al-Quran. Al-Quran sudah 30 juz. Semuanya di dalam Quran bisa kita ambil. Nah, bisa kita jadikan dalil. Nah, kemudian saya amati ya ternyata Ustadz ini menganggap hadis itu tidak penting. Ini bahaya juga ibu-ibu. Nah, kenapa? Karena di dalam Al-Quran banyak hal-hal yang tidak dijelaskan secara detail. Contohnya doa kunut nggak ada di Quran, ya kan? Tata cara sholat nggak ada di Quran, nggak ada. Nah, makanya kita kalau di dalam etikat Ahlussunnah wal Jamaah, nah itu kita harus yang pertama sumber hukum Al-Quran. Nah, kemudian kita juga harus mengimani kepada hadis. Nah, kenapa? Karena hadis ini sebagai penjelas dari Al-Quran. Nah, kalau di Quran dijelaskan tentang aqimus sholah, dirikanlah sholat. Nah, kemudian di hadis dijelaskan karena Rasulullah SAW adalah Rasul melakukan sholat dengan cara bla 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 bla, adalah Rasul duduk ketika sholat seperti bla 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 bla. Nah, maka kita nggak cukup hanya dengan Al-Quran. Nah, kita juga perlu hadis. Nah, dan kemudian para ulama menguraikannya ke dalam kitab-kitab seperti kitab-kitab yang kita pelajari itu dimasukkan ke dalamnya Al-Quran dan hadis. Nah, seperti kitab-kitab Syarhus Salikin, kitab-kitab yang berbahasa Arab, kitab-kitab fikih, Bajuri, Anah semuanya. Nah, itu di dalamnya dipadukan antara Al-Quran dan hadis. Nah, jadi ibu jangan kita pikir ibu di luar itu aman-aman aja, bahaya ibu. Nah, di luar itu banyak aliran-aliran yang kadang kalau kita amati bahaya juga ini ya. Itulah perlunya kita punya bekal ya, punya dasar ya, sehingga kita tahu mana yang betul, mana yang salah. Nah, kami juga pernah jumpa dengan orang Syiah. Nah, saya heran kan kenapa sholat dia selalu bawa batu kan. Baru saya teringat, oh iya orang Syiah ini. Nah, ada di orang Syiah itu dia sholat bawa batu kecil dia, batu dari Karbala. Di setiap sholat dia harus taruh batu kan. Itu kan bukan aliran kita itu. Nah, dan mereka boleh pakai tato. Nah, biar ibu tahu di Langsa ada beberapa orang pakai tato alasannya Syiah. Dari Iran ya. Dari Iran. Nah. Itulah kan saya pernah menengok di YouTube kan. Maksudnya di saat seperti kan banyak orang-orang mencari batu gitu. Oh. Jadi pas betul ada perjalanan ke Masjidil Haram lewat Roma, ada gunung Ustaz. Kami manjat-manjat itu nyari batu. Ya, batu lah. Ustaz. Itulah dia. Saya tak perlu di gunung itu. Nah, jadi itulah perlunya kita belajar ibu, karena banyak kadang hal-hal yang menyimpang. Contoh lain lagi, kalau di Syiah, di ajaran Syiah, mereka boleh nikah kontrak ibu. Nah, dan itu yang terjadi di Puncak Bogor, di Bandung. Banyak, ya betul. Jadi yang jadi korban ya orang-orang kita. Orang kita dikasih uang 50 juta, senang kali jadi dikawinin. Tapi dibilang kawin, saya nikahkan bla bla bla. Walinya nih kadang yang jadi wali entah siapa, nggak ngerti kita, orang sewaan. Dia bilang saya nikah selama seminggu, selama sebulan. Nah, habis itu senang dia dapat uang 50 kan. Begitu tahu hamil baru sedih dia. Kayak mana ini suami saya nggak ada lagi. Nah, akhirnya yang jadi korban siapa ibu? Nah, yang jadi korban ya perempuan, anaknya kan, kasihan. Suaminya entah kemana. Itu yang hari ini fenomena terjadi di Puncak di Bogor. Dan bukan satu orang, banyak kali. Cuma yang lucu orang kita mau kan. Alasannya ekonomi kan. Nah, nanti katanya udah
udah nggak mau lagi, tapi pas ditawari uang mau lagi. Nah, itulah dia. Nah, jadi mungkin itu sekilas ibu-ibu apa yang bisa saya sampaikan ya kan. Mungkin banyak kurang, saya mohon maaf ya kan. Apa yang baik datangnya dari Allah Subhanahu wa taala, apa yang kurang datangnya dari kelemahan kami pribadi. Atau ada lagi, Bu? Cukup, Pak? Mungkin cukup sekian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah beri. Apa kali, Bu? Satu ya, Pak? Oke, Bu. Aja. Bismillah. Ya, Bu. Bismillah. Nggak ada mulanya, Umi. Biar nggak telat, hampir asar. Ganggu nanti Ustaz itu lah. Itu jangan gitu. Allah terima. Allah. Ini lagi dasar nih. Jadi enak juga saya bilang grogi. Untungnya yang saya izin, Pak. Saya izin, Pak. Assalamualaikum. Salam. Oh, bagus. Izin, Pak. Itu kemarin.